udah lama bangku. Iya, udah lama banget kita. Lu istirahat kelamaan. Lu juga. Nggak gue doang. Kita opening dulu. Halo Budak Korporat, kenalin gue Lorenzo dan temen gue Sidki. Kita adalah pekerja kantoran 9 to 5, Monday to Friday. Capek everyday. Capek terus. Tapi lu tau gak sih? Gue tuh bingung sama orang-orang akhir-akhir ini. Banyak yang bilang muka gue tuh kayak, Zul lu capek banget sih gitu. Perasaan dari dulu gue kayak gini gak sih? Muka lu emang capek Zo, emang. Memang dari lahir, maksudnya dari lahir. Gue bilang dari lahir. Enggak dari lahir. Gimana? Karena kan yang ngelihat orang lain nih. Ya, gue Karena beberapa bulan terakhir, ya walaupun lu sebelum-sebelumnya kelihatan capek gitu ya, kelihatan ngantuk iya kan? gitu. Cuman maksud gue, ya kali ini tuh lu capek tapi kayak nggak ada jiwanya, kayak kosong aja tau. Gimana tuh coba? Gimana? Atau gue barusan mikir, apakah rambut gue udah panjang? Gak ada urusannya sama rambut anjir. Lah kan lo kemarin bilang rambut gue kayak bangun tidur, padahal menurut gue dari dulu rambut gue kayak gitu. Ya rambut lu kayak gitu, cuman maksud gue rambut nggak mempengaruhi full 100% karena mata lu kan mata berbicara. Bener. Iya tuh gue dari mata sih. lu kayak orang capek nggak tidur gitu malah. Padahal lu tidur lagi bener kan? 3 minggu terakhir ya? Iya. 3 minggu terakhir gue aman. Kalau yang sebelumnya kan memang ada urusan, jadi sebulan terakhir tuh kayak ada urusan jadi ya kurang tidur. Cuman 3 minggu terakhir udah baik-baik aja, tapi orang-orang masih bilang, lu capek banget sih. Gue kayak, ya emang kayak begini. Itu jadi alasan kita nih nggak podcast ya, karena beberapa bulan terakhir kita juga punya kerjaan yang lagi numpuk banget kan. Benar. Lagi banyak banget, lagi overload. Gue pun sama dengan flow kerjaan gue yang berbeda sekarang. Gue sekarang jadi VP guys. Apa tuh? Nggak, gue kan nemu. Iya, dengan load kerjaan gue yang sekarang lagi capek, terus akhirnya kita ya udahlah. Iya. Kita tar dulu aja deh. Nanti kita aja. selesain aja dulu nih. Karena pada akhirnya, rame banget. Bentar. Motor anjing. Iya. Karena pada akhirnya kan mainstream kita, mainstream penghasilan kita kan dari pekerjaan utama kan, yang 9 to 5 itu. Jadi ya udah nih prioritas dulu lah gitu kan. Iya, pertama prioritas dulu, terus akhirnya kita mikir juga kan, karena kita bikin podcast buat kesenangan kita ya. Bener. Buat apa kalau kita capek maksain gitu. Ya udahlah gitu. Terus sekarang ada bakso bukan sih? Istirahat aja dulu. Terus kepanjangan aja nih istirahatnya. Karena gue pikir memang ketika lu udah capek, lu istirahat tuh sebenarnya pedang bermata dua kalau kata orang. Anjay. Nah tapi bener, karena lu bisa istirahat terus kemudian lu balik dengan lebih semangat, atau lu bisa istirahat keterusan akhirnya jadi males. Bener. Gue tipe yang kedua nih, yang kalau udah istirahat kayak ya udah makin males gitu. Gue enggak sih sebenarnya. Oh iya. Cuman emang lagi capek banget. Lagi capek banget bener sih. Karena ini ngomongin capek ya gitu. Kita lagi di titik sama-sama capek sama kerjaan. Bener. Sama keuangan finansial pasti. Gila, awal tahun tuh nggak pernah mudah buat keuangan buat gue. Nggak pernah ya manusia lah. Ya, nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Padahal kalau dipikir-pikir kayaknya dulu, cukup. Gue dapat segini. Baik-baik aja deh gitu. Gue pernah gaji UMR gue tuh dulu kerja 4 juta lah. Waktu itu tuh UMR 3,8 nggak salah. Gue bahagia guys. Gue kayak mau beli makan, mau ke sini pergi gitu kan. Sekarang gaji gue pasti lebih tinggi dong daripada 4 juta ya kan. Tapi gue kayak anjing kok kurang ya. Ini kok nggak cukup ya. Bahkan ada waktu di mana gue harus kayak gali lubang tutup lubang kartu kredit gitu. Sampai sekarang kan? Nggak, udah kelar. Oh udah kelar. Lah puji Tuhan udah kelar. Alhamdulillah. Tapi banyak perubahan sih. Lu coba kalau lu ikut sosmed ya. Yang rame tuh PHK di mana-mana. Iya, itu juga kayaknya mempengaruhi secara mental. Iya. Lo kepikiran kan akhirnya. Cari kerja makin susah. Iya. Dan gue ngalamin loh. Bukan gue ngalamin, sorry. Cari kerja makin susah. Bukan. Gitu. Tapi jadi gak enak nih. Gue denger dari teman gue sendiri, cari kerja itu makin susah. Karena dulu waktu dia resign di kantor yang lama, ketika dia mau cari kerja yang baru, si Mas H ini, gitu, Haji, nggak si Mas H ini, langsung dapat offering dari beberapa perusahaan. Sekarang dia mau dapat satu aja susah banget karena banyaknya PHK, terus jadi kita ya kepikiran aja nggak sih. Jadi apa kita harus cari aman ya, atau apa yang harus kita lakukan, kita nggak tahu kan sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi
ekonomi yang lagi gonjang Di ganjing nih. apa? Ganjang. Orang tuh bilang apa? Di Apa? ekonomi. Indis ekonomi ya. Iya gue baru inget. Indis ekonomi lu harus ngapain? di Inggrisin doang lama, tinggal di Inggrisin doang lama. Nah, ini efek capek. tapi gue serius mau tanya Gip. Dengan banyaknya gelombang PHK di yang umum lah ya di sosmed dan lain-lain, lu takut nggak sih? Kalau dibilang takut ya pasti takut nggak sih? Maksudnya ya normal aja nggak sih takut mah? Karena banyak kan yang akhirnya terdampak. Maksudnya kayak kita ambil contoh ini deh, kementerian apa Efisiensi. BUMN gitu. Ada efisiensi Dari sekarang. Pak Bowo. Itu aja kan lumayan kan. Dan itu kan pasti juga berdampak ke bawahnya kan. Kalau misalnya ada efisiensi kayak misalnya sesimpel tadinya PNS dapat makan siang nasi box gitu. Terus tiba-tiba nggak ada kan, itu kan berdampak kan tuh. Bener. Bahkan berdampak ke UMKM itu sendiri kan, karena yang tadinya Dapat orderan nasi box nggak dapat lagi. iya. Tapi gue punya satu teman juga yang bekerja di kementerian. Gue lupa kementerian apa dan kayaknya nggak perlu sebut. Cuman dia sempat bilang gini waktu ada ada perintah efisiensi ini. Dia bilang sebenarnya efisiensi ini nggak tepat. Karena efisiensinya dalam bentuk pengurangan fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Padahal sebenarnya menurut dia ya, bukan gue yang ngomong ya, tapi walaupun gue setuju, menurut dia ada efisiensi lain yang bisa ditindakin dengan dampak lebih besar. Contoh ya, pengurangan orang-orang yang memang tidak berguna secara gamblang. Contoh misalnya, contoh kasarnya, ada OB nih, ya misalnya OB-nya ada 2, satunya tuh memang kerjanya cuma datang ke kantor, tiduran, pulang. Misalnya kayak gitu. Tapi dia menyindir pihak tertentu yang gue nggak bisa sebutin. Gue setuju. Memang mendingan lu pecat orang-orang yang tidak produktif. Tapi bukan orang-orang yang sebenarnya produktif tapi lu bikin tidak produktif. Menurut lu deh gimana? Ya bener sih. Bener kan? Ya orang-orang yang ya inkompeten aja. Iya, inkompeten dan memang nggak. Menurut gue ada orang yang memang nggak berkemampuan tapi mau kerja. Beda sama orang yang berkemampuan tapi nggak mau kerja. Mending mempertimbangkan orang yang mau kerja kan. Ya sebenarnya mau kerja atau nggak kerja gitu ya, ketika dia nggak kompeten menurut gue, ya itu yang harusnya diefisien. Iya. Karena ngapain gitu. Bahkan maksud gue sekalipun dia giat dalam bekerja ya, kalau dia nggak ada hasilnya ya. Nggak kompeten ngapain juga gitu. Ya ada benernya sih. Nggak membuahkan hasilnya dibanding tadi lu ngurangin anggaran dari berbagai karyawan, ngurangin anggaran buat fasilitas kayak makan siang atau ada kemarin sampai katanya nggak boleh pakai lift. Waduh. Lah kalau kantor lu ke tower apa nggak gila? Bisa 12 gitu ya. Bener, lu naik gunung habis itu nggak perlu olahraga udah biasa udah. Enggak, yang gue bingung kalau dia nggak boleh naik lift. Nah itu gue juga bingung. Gimana maksudnya naik tangga darurat gitu? Perlu dong tangga darurat tuh dari ujung. Goblok juga sih. Iya. Nah ini gue gak baca full ya. Cuma waktu itu ada statement seperti itu gitu. Dia ngomong di gedung tertentu tuh nggak boleh naik lift. Mungkin gedungnya memang nggak tinggi kayak mungkin 3-4 lantai gitu. Cuman gue mikir kayak, alah. Ya kalau lu bayangin ada 17 lantai. Lu kalau tahu kosnya listrik naikin lift itu, ini nggak semua lift ya, tapi umumnya tuh sekitar 10.000 sampai 15.000 sekali jalan. 10.000 rupiah. Sekali pencet, karena kan katrolnya itu kan listrik kan, dan itu lumayan tenaga lumayan gede. Pokoknya satu kali pencet sampai naik itu 10.000 kurang lebih. 10.000 sampai 15.000 kalau nggak salah. Itu berapa lantai? Aduh, gue nggak lupa. Pokoknya sekali terlalu detail. Iya, terlalu detail. Gue bukan bagian per lift barang nih. Nah, ya anggap kasar lah 10.000. Kalau satu kali jalan dia 10 orang yang naik, berarti kosnya adalah 1.000. Kalau asumsi orang itu naik turun sehari 4 kali berangkat kerja, masuk kerja, mau istirahat, balik istirahat sama pulang kerja, cuma 4.000 per orang. Ya walaupun dikali dengan jumlah orangnya ini adalah. Tapi kan hitungannya nggak bisa kayak gitu, nggak sih? Lah bener. Cuma maksud gue adalah sebenarnya duit yang lu keluarkan dibandingkan dengan efisiensi waktu yang didapat itu tuh nggak sebanding. Gitu loh maksud gue. Oke. Ya ini terlalu detail sih. Jadi kalau kita hitung-hitungan gue juga nggak ngerti sih. Cuma maksud gue setuju kan kalau banyak efisiensi itu yang kurang tepat. Iya. Ya itu maksudnya
akhirnya kan ketika lu efisiensinya soal fasilitas, orang yang berkompeten emang orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencapai visi misi perusahaan, KPI lah. jadi males. Bener. Karena apaan sih? Gue udah dapat segini nih. Udah dapat fasilitas segini terus tiba-tiba nggak ada tuh, taruh segini deh gitu. Iya. Terus jadi males kan, jadi juga jadi males kerja nggak sih gitu. Demotivasi kalau bahasanya zaman sekarang. Ya akhirnya semuanya jadi nggak jalan nggak sih, perusahaannya juga nggak jalan ketika itu terjadi. Gue tuh orang yang, karena gue karyawan mungkin ya, tapi gue orang yang percaya bahwa aset terbesar dari perusahaan itu adalah karyawannya, iya kan? Iya. Sehingga ketika kenapa? Oh ya, oke nanti kita bahas. Tapi maksudnya ketika karyawan lu ini bermasalah atau demotivasi, kerjaan lu ini meskipun bisa berjalan tapi ada penghambatnya. Iya benar. Tapi kenapa lu bilang salah? Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Adalah keluarga, mantap. Harta karyawan yang paling berharga adalah keluarga. tapi lu tahu kan omongan zaman apa kalau di konten tuh katanya di perusahaan toksik kita kan keluarga gitu. Itu hanya berlaku di perusahaan kecil. Benar, kalau perusahaan udah gede kita adalah kebanyakan gede kayak keluarga gue ada 200 keluarga gue. ribuan. Gak kenal juga padahal. Iya, gak kenal juga. Saudara jauh. Nyapa juga awkward. Ada yang gini, ada yang halo gitu kan. Tolol banget. Ya itu sih menurut gue. Terus gue kan bukan orang itu sebenarnya yang takut PHK. Karena dulu gue merasa value gue cukup bagus buat perusahaan. Bener. Sampai sekarang gak sih? Sampai sekarang value gue bagus. Iya, okay. Gue bisa disuruh apa aja guys. Dan gue bisa. Maksudnya walaupun gak, kalau nilai di sekolah 0 sampai 100. Mungkin gue gak 100. Tapi at least gue 70-80 bisa gitu loh. Maksudnya standar gue itu segitu. Untuk bidang baru yang baru gue tekunin. Tapi kalau bidang yang udah lama gue tekunin, gue 90 sampai 100 gitu loh. Wes, ya harus percaya diri kan. Gue tipe orang yang percaya value gue tinggi. Jadi ketika gue amit-amit di PHK pun, menurut gue itu adalah kerugian dari perusahaan. Tapi sekarang gue udah takutnya. Oh, gue tahu kan kenapa lu takut. Kenapa? Kemarin lu nggak takut karena ada tidak ada gonjang-ganjing in this economy. Iya benar, emang ekonomi lebih sulit. Iya. Sekarang karena ada gonjang-ganjing ekonomi, akhirnya jadi berpengaruh ke ke mental lu, jadi lu ngerasa takut gitu. Padahal yang sebenarnya misalnya kalau lu dipecat juga, kalau lu tetap tahu value lu ada di mana, harusnya nggak takut nggak sih, maksud gue? Seharusnya ya. Iya kan? Karena ya mungkin akan ada jeda waktu ya antara di amit-amit misalnya dipecat dengan mendapatkan pekerjaan baru, tapi nggak susah. Cuman ya dengan berita bahwa banyak PHK, pemecatan, bahkan startup tech juga. Kalau lu denger banyak yang efisiensi juga kan, efisiensi pegawai bukan efisiensi fasilitas lagi gitu. Gue mikir kayak anjir, ya amit-amit kalau suatu hari perusahaan gue ataupun gue terdampak kayak gitu kan, wah gue takut nih gitu, mau kemana gitu. Misalnya di umur sekarang lu mau minta orang tua kan juga nggak mungkin ya, kalau orang tuanya ada. Iya kan, ada kan kasihan. Nah, makanya minta sama siapa? Gak kasihan, kita yang kasihan bang. Iya kan, itu sih. Lah kalau lu capek, apa yang lu takutin lagi coba? FYI, karena flow kerjaan gue lagi berubah. Terus ada beberapa hal yang bikin gue nggak nyaman lah gitu. Ya termasuk, jadi efisiensi itu nggak cuma terjadi di startup tech, di pegawai-pegawai kementerian gitu-gitu ya. Itu juga terdampak di beberapa perusahaan ya, termasuk perusahaan kita kan. Nah itu ikut tren lah, ini kayak seakan-akan jadi tren. Kayaknya pro pemerintahan. bagus kan. Kita harus mendukung pemerintahan, maksudnya kan ya kita harus support pemimpin lah ya. Ya walaupun ada jelek-jeleknya, semua pemimpin pasti ada jeleknya ya kan. Ada bopengnya kah atau apa gitu. Lebih fisik ya. Ya kan jelek gitu. Gue gak bilang pemimpin kita bopengan ya. Ya itu jadinya yang bikin gue capek. Karena ya beberapa fasilitas di perusahaan kita juga ada beberapa yang dikurangin. Terus jadi ya lumayan kena mental lah gitu jatuhnya. Terus di tengah ekonomi yang lagi sulit, kita juga ditakutkan soal PHK. Jadi bukan cuman fasilitas yang dikurangin, tapi kita takut berdampak karena PHK. Benar. Dan banyak dihitung dari beberapa bulan ke belakang kan
berapa ratus ribu orang yang kena PHK ya? Sritek salah satu yang terbesar kan. Iya kan? Iya, ada Berarti kan makin banyak pengangguran. masih banyak pengangguran. Dan makin banyak, maksudnya nggak usah ditambahin seperti itu, pengangguran udah banyak. Bener. Iya Dan kan? itu ditambah lagi ya. Ditambah lagi. Jadinya makin banyak lagi nih lu pesaingnya. Jadi makin tight lagi nih. Bener. Ya sebenarnya ada baiknya, ada buruknya sih. Ya buruknya jadi sulit karena makin banyak pengangguran gitu ya. Baiknya apa coba? Gue nggak lihat baiknya tadi. Baiknya adalah baiknya tidak di PHK ya. Gitu. Ada baiknya kita tidak kena PHK gitu. Gue bukan business owner, gue bukan entrepreneur. Ya gue mungkin short of entrepreneur ya. Cuma maksudnya gue bukan business owner kan, bukan business owner. Jadi gue merasa bahwa PHK tuh sebenarnya nggak ada baiknya. Buat gue ya, efisiensi mungkin bisa dilihat dari sisi yang lain ya. Cuman PHK tuh nggak. PHK Gini. seperti Sritek gimana? Kenapa gue bilang ya kalau Sritex itu kan karena bangkrut ya. Bangkrut pilot. Iya kan. Ya itu ya udah kalau itu nggak bisa diapa-apain. Pemerintah juga ya gue nggak tahu sih. Iya. Maksud gue adalah kayak kita yang di perusahaan-perusahaannya karena efisiensi gitu ya. Bisa jadi kita demotivasi atau bisa jadi kita karena kita makin takut kena PHK terus akhirnya makin giat gitu. Oh. Tetap bisa. Baiknya sih buat perusahaan ya, buat diri kita sendiri gitu. Gue tuh sempat berpikir mencoba mengerti gitu kan, pemikiran efisiensi ini tujuannya apa gitu. Efisiensi tujuannya apa? Ini in general aja ya. Namanya aja efisien. Kita tuh mau membuat sesuatu yang awalnya nggak efisien menjadi efisien kan. Benar. Pada akhirnya memang semua itu nggak bisa dipungkiri Ki. Memang untuk perusahaan memang bagi beberapa orang karyawan rendahan ya sekapitalis itu merasa bahwa itu jahat gitu kan. Tapi kadang mikir juga, apakah gue udah melakukan yang terbaik? Kalau gue udah melakukan terbaik dan memang di efisiensi, gue bisa bilang perusahaan jahat. Apalagi kalau ada orang lain yang lebih goblok gitu kan, tapi nggak di efisiensi nih gitu kan. Karena apapun lah alasannya gue nggak ngerti. Tapi kalau gue ternyata memang malas-malasan dan nggak melakukan dengan baik, ya memang sepantasnya gue di efisiensi. Tapi yang gue nggak bisa terima itu adalah tidak datangnya efisiensi atau pemutusan hubungan kerja dari perusahaan dengan timbal balik atau ya sekarang contohnya gini lah, kalau banyak yang di PHK orang demotivasi kan, tapi perusahaan nggak melakukan apa-apa untuk memotivasi karyawannya lagi. Harusnya apa? Harusnya bikin yel-yel. Kita bikin lomba yel-yel gitu kan. Pemenangnya dapat gaji sekali gitu. Enggak dong. Tapi aja ada motivasinya kan. Nggak penting sih. Sumpah nggak penting. Nggak penting. Tapi Tata nggak penting punya semangat guys. Gue tuh merasa ya karena gue belum business owner sekali lagi ya. Tapi kalau gue punya bisnis, gue akan merasa ketika sesuatu mendemotivasi karyawan gue kasih penjelasan. Gak usah kasih apa-apa, kasih penjelasan. Bener. Kenapa banyak, misalnya gue sebagai PT, ABC ada PT-nya lagi. XYZ. Yu-Gi-Oh, nggak tahu. Lu PT XYZ gitu kan. PT XYZ ini lagi banyak mem-PHK orang dengan alasan efisiensi, yang ternyata mungkin bagi beberapa karyawan tidak adil. Gue sebagai bos akan melakukan sebuah konferensi pers kepada karyawan gue. Kenapa kok kita melakukan ini? Alasan kenapa ada beberapa orang seperti ini di PHK itu karena alasannya apa gitu. Itu menurut gue akan memberikan sedikit klarifikasi, walaupun pasti ada pro kontra ya. Tapi at least sebagai perusahaan gue udah melakukan yang gue bisa. Bener. Ya kan? Harus ada penjelasan lah. Bener. Kenapa kita melakukan efisiensi? Kenapa kita melakukan ini itu ya kan? Iya. Setuju kan? Iya gue setuju sih. Kenapa? Apalagi misalnya lu PHK-nya dalam waktu yang bersamaan terus banyak. Berdekatan atau ya langsung lah gitu. Seharusnya ya lu bikin forum lah gitu ya kan? Bener, gue setuju. Makanya bapak ibu-ibu semua yang ada di sini nyanyi. Mal dangdutan, motivasi. Abis ini kita yel-yel. Goblok. Terus lu di akhir-akhir ini makin banyak kelihatan, ya mungkin ini bagus ya, kayak kasus korupsi yang terkuap. Jadi makin capek. Kayak ngeliat, aduh anjir gue kerja udah capek, kantor gue kayak gini, politik kayak gini. Apa kabar aja dulu ya? Korupsi di mana-mana. Bener. Ya walaupun sebenarnya korupsi itu rahasia umum.
Iya, memang. Cuma sekarang lihat nominalnya agak. Iya, lu agak fantastik anjay. Lo bayangin dah, yang terakhir tuh berapa? 600 triliun ya? Yang gede banget tuh berapa? Yang Sandra Dewi gak sih? Iya, Harvey Mois. 600 triliun. 600. Nah, 600 triliun guys. Gua nggak ngitung detail ya. Tapi ingat gua waktu itu kalau gua hitung dibagi, misalnya setiap penduduk Indonesia tuh anggap sekarang 300 juta orang, itu mendapatkan bagian dari situ dibagi rata, itu bisa dapat berapa miliar gitu. Tapi itu kan akumulasi sebenarnya. Bener. Nggak langsung 600. Kalau langsung 600 ya, Wah gila sih. wah maksud gua sekaya apa ternyata Indonesia gitu. Lah Indonesia emang kaya. Betul, Lu sekaya tahu apa? nggak pendapatan tahunan Per kapita. APBN per kapita kecil. APBN-nya tahu nggak berapa? Ribuan triliun. Maksud ya gue ngerti memang pada akhirnya itu dipakai untuk proyek-proyek gede memang. Cuman ada kan banyak juga proyek-proyek gede yang ngabisin berapa miliar tapi cuman APBN singkatannya apa? Coba. anggaran pembelian dan belanja negara. Weh. Salah nggak? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Gue juga Gua asal nembak aja. Pokoknya A-nya tuh pasti pokoknya A sama E-nya tuh pasti anggaran dan negara. Nasional? Enggak negara. Balik lagi, gue melihat dari sudut pandang gue sebagai rakyat biasa dan karyawan. Gue merasa Indonesia tuh kaya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri rahasia umum. Korupsinya gede banget. Ya maksud gue itu kan kayak satu orang aja 600 triliun. Ya itu nggak satu orang BTW. Itu keseluruhan kerugian negara dari proses korupsi itu yang pasti dibagi ke banyak orang. Cuman lah, masa ada 600 orang sih yang terlibat? 600 orang aja satu orang dapat 1 triliun. Iya makanya. Gila, gue udah gak usah kerja bro. Iya, Raditya Dika mah gak ada apa-apanya sama gue kalau 1 triliun. Iya. Baik, gue tuh mikirnya bahwa banyak kan kasus yang kalau lo pernah baca di sosmed juga bikin patung penyu sampai berapa 100 juta apa 1 miliar gitu. Tapi isinya cuman kosong. Terus patung komodo yang biawak atau komodo tuh gak tahu. Yang katanya realistis banget itu sampai berapa ratus juta tapi katanya senimannya cuma dibayar berapa juta kayak gitu. Gue paham, memang semua itu pasti ada biaya-biaya tambahan lah. Cuman ya nggak segitunya lah gitu loh. Gue tuh memang nggak suka korupsi. Ya gue juga nggak korupsi sih. Menurut korupsi waktu mungkin ya. Nah tapi kalau lo mau korupsi setidaknya nggak usah segede itulah. Bayangin Indonesia tuh bukan tentang lu doang gitu loh. Bener. Iya nggak, parah sih. Dan anjingnya tuh bukan cuma baru-baru ini loh. Dari zaman penjajahan. Iya benar. Lu tahu kan? Iya. Yang kasusnya ternyata kenapa kita tuh Romusa atau di zaman Belanda tuh Benar. Oh iya benar. iya kan? Di zaman Belanda kenapa kita tuh menderita kerja rodi? Itu sebenarnya bukan karena Belandanya. Belandanya baik bayar. Belandanya bayar. Gubernurnya yang anjing. Sama gubernurnya nggak dibayar. Mereka nyalain Belanda dan itu tertutupi bertahun-tahun sampai di buku anak-anak sekolah. Padahal sebenarnya salah tuh gubernurnya, bukan Belandanya. Belandanya fair aja, lu kerja buat gue kasih duit. Walaupun gue nggak tahu itu apakah memang rate fee-nya sesuai apa enggak, tapi kan harus dikasih kan. UMR pas di zaman penjajahan. Iya gitu kan, misalnya 4 juta nggak mungkin lah. Ya itulah gitu, tapi paling nggak dikasih itu. Ini parah sih. Ya berarti ya emang korupsi budaya kita. Apa kita harus mulai korupsi juga gitu kan? Ya nggak tahu sih. Ya. Korupsi ternyata ya emang kayaknya udah mendarah daging di beberapa orang gitu kan. Bersyukurlah kalau kita masih sadar. Harusnya nggak gitu. Maksudnya Indonesia tuh cukup dikenal dengan negara yang cukup beragama ya. Dan negara terbesar negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jadi seharusnya kita juga hidup sesuai aturan agama yang baik itu kan. Iya benar. Ya dari beberapa teman-teman gue ya, lu baca Al-Quran gitu. Di gua enggak. Iya, di gua baca Al-Quran. Sebenarnya yang paling baik dari baca Al-Quran adalah lu mentadaburinya. Apa itu artinya? Jadi menerapkan. Oh iya, benar. Apa yang ada di Al-Quran, bukan cuma sekedar baca. Benar. Setuju. Bukan cuma sekedar hafalan, tapi lu mengerti. Oh ternyata ini yang diajarkan oleh Tuhan kita. Gitu. Benar. Ya, sama hal kayak lu baca Alkitab kan. Benar. Harusnya lu bukan cuma baca, bener. tapi lu memahami esensinya kenapa ada ayat tersebut. Benar. Gitu.
Kalau di gue tuh bahasa gampangnya adalah yang penting itu sebenarnya bukan membaca Alkitab sama kan, tapi adalah Nggak penting juga baca Al-Quran. ya penting. Oh ya, kalau di agama gue nggak penting. Apa pelaku firman kalau nggak salah namanya. Jadi lu bukan cuman ya benar sama kayak sebenarnya sama kayak lu bukan cuma baca tapi lu menghidupi apa Menerapkan yang itu, menerapkan betul. iya. Jadi Iya. kan kita tuh bukan jadi orang yang baik dan beragama tuh bukan dari omongan kan. Kalau ngomong baiknya semua orang bisa gitu kan. Iya. Tapi dengan perilaku yang benar. Ya apapun yang dijalankan pasti baik. Ya sesimpel mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama lu nggak bakal korupsi lah harusnya. Iya. Harusnya lu udah kasihan sebelum korupsi. Bener. Lah gue korupsi duit 10 juta. Tak kasihan nih anak-anak gue nggak. Karena tuh haknya mereka kan. Iya. Kayak sesimpel duit event lah gitu. Iya, Kayak iya. Kita terapin Anak orang kita anak event gitu. nih, kita anak event. Duitnya 10 juta gitu. Harusnya anak buahnya diamanatkan dibayar 1 juta gitu per orang pekerjanya. Terus kita potong jadi 500.000 kan. Kayak jahat gak sih gitu? Jahat banget. Mending lu ngomong. Iya, maksud gue lu cuma 500.000 gitu. Iya. Parah kan. Dan kerja mereka tuh at least secara fisik lebih keras daripada kita kan biasanya. Iya. Iya kan. Dan padahal lu juga dapat bagiannya sendiri gitu. Iya. Lu pasti lah dapat bagian sendiri pasti dapat lah. Kalau lu merasa kurang, menurut gua lebih fair lu ngomong. Lu kuliah dapat 1 juta, tapi gua potong komisi 5% ya gitu. Benar. Lebih fair ngomong. Lebih fair. Iya Pak, walaupun akhirnya tadi dihujat Indonesia, tapi at least mereka sama-sama tahu. Daripada lu diem-diem tuh, wah. Daripada lu diem-diem terus ternyata ujungnya Masuk penjara. anak buah lu tahu itu. Iya. Ya dia pasti akan sakit hati gitu. Parah. Terus Bahkan bukan cuma sakit hati, bisa jadi dia konfrontir ke atasannya langsung. atasan kan, lu lagi gitu kan. Lu yang kena lagi akhirnya. Nggak ada faedahnya. Iya. Nggak ada faedahnya melakukan hal seperti itu. Nah, apalagi 600 triliun. Aduh. Gimana? Iya gue kan banyak tuh konten-konten yang bilang kayak lu dapet 600 triliun apa yang lu lakuin, gue bisa beli ini bisa beli itu kayak Apa yang lo lakuin? yang gue lakuin. Iya. Jujur ya. Gue akan sumbangin 500-nya paling enggak. Karena gue gak butuh duit sebanyak itu. 600 triliun gue punya 100 triliun aja. 7 turunan gue. Udah hidup kayak foya-foya. Ya kan? Maksudnya di Indonesia punya duit 10M aja lu bisa pensiun. Ya kan? Ya sebenarnya gak perlu 10M. Tapi asumsi kalau mau kebanyakan dikit 10M lu bisa pensiun. Ini triliun bro. 1 triliun sama dengan 1.000 miliar. Gue bikin negara dah. Bisa gue. Gue bisa beli pulau. Wah. Gue bikin negara kecil terus ya udah. Ya udah, gue hidup sendiri gitu. Gue mau hidup tenang gitu kan. Bisa. Dan gue nggak perlu bekerja. Bener. Cuma bagi-bagi duit aja Iya, ngebayar. mengelola negara aja gitu. Iya, kayak main game tapi in real life gitu loh. Anjir keren banget, sumpah keren banget. Kayak lu punya perusahaan, Tapi lu punya beneran tanah lu sendiri dengan lu punya ekosistemnya gitu. iya, dengan pemerintahannya, stratanya bla bla sendiri. Semau lu. Bener. Gue mau tiap hari Jadi libur. raja lu. Namanya raja. Gimana rasanya? Enak banget kan? Gue gila sih. Ada nyipas-nyipas kasih anggur. Iya bisa Ya, sih, kan bisa. raja. Iya, terserah kita ya. Gue mau 5 hari libur 2 hari kerja juga bisa, terserah gue. Bebas. Kan negara-negara lu. Bener. Kalau kata Michelle Halim tuh selain donatur dilarang ngatur. Gue donatur, terserah gue. Gue boleh ngatur gitu kan. Anjir keren banget. Tapi ya itulah kayaknya kita tuh akhir-akhir ini capek banget karena ya itu banyak banget. Bukan Banyak cuma banget kejadian lah. bener. Kejadian di ekonomi Sekitar lah ya. negara ini. Terus akhirnya mungkin berpengaruh impactnya ke yang terdekat, ke sekitar kita. Terus akhirnya jadi kok gini sih, kok jadi gini sih gitu ya. Dan lu tahu isu yang terbaru yang soal Gojek Sama Grab itu. Iya. Tapi itu beneran. Kayaknya udah diproses deh. Yang kemarin juga demonya juga katanya bukan masalah dari. Oh, ada demonya? Ada dong. Lumayan ramai tuh di Jakarta. Sampai. Iya. Gue belum baca Twitter sih. Gue juga nggak baca sih. Gue nggak baca. Cuma gue liat headline-nya. Kalau lu beneran nggak tahu? Nggak tahu gue. Lah si driver ojolnya ini itu tuh banyak demo ke kantornya. Gue lupa Grab apa Gojeknya salah satunya pokoknya. Besar-besaran nutup jalan sebanyak itu. Tapi ada koalisi ojol lain, koalisi ojol nasional atau apa gitu yang somehow lebih resmi itu mengatakan bahwa mereka nggak ikut.
Dan ada isu politik di sini. Ada tujuan politik. Apa kira-kira? Jujur gue nggak paham. Karena gue nggak bisa nyambungin. Terlalu internal ya? Mungkin terlalu internal. Karena gue nggak bisa nyambungin apa yang selama ini terjadi dengan ojol. Maksudnya dengan perusahaan ini gue nggak paham. Dan dari insider yang gue denger, Anjay. wah keren banget gue. Ojol, temennya yang ojol. Iya bisa gue ini ojol kan nganterin gue. Insider. Katanya emang bener ada masalah, ada urusan politik di dalamnya gitu. Gila sih. Karena itu juga yang gue baca, yang gue denger, itu juga jadi berpengaruh sebenarnya. Sama apa nih? Ya karena ketika lu merger nih, berarti kan jadi satu perusahaan, jadi satu company. Sementara karyawan-karyawan Gojeknya nih di mana ini? Bener sih. Berarti di antara dua perusahaannya ada salah satu akan ada orang yang akhirnya diambil ke salah PHK. satu. Iya, diambil salah satu. Iya, Misalnya tadinya ada 2 eksekutif nih, di Grab ada, di Gojek ada. Salah satu. Ya udah ambil salah satu. Jadi Nggak bisa dua-duanya. Toh perusahaannya sama. Bener. Bentukannya sama. Dan kalau ada 2 kepala malah hancur. Ya bener sih. Itu juga kan akhirnya bisa jadi kalau itu beneran kejadian, PHK juga Besar. Gede lagi tuh gelombang PHK. Orang kemarin yang tsunami, ini tsunami nggak tuh. Orang kemarin yang Tokped sama Gojek aja, Tokped sama TikTok aja juga ada yang di PHK. Bukan ada banyak kok. Iya, apalagi ini kan maksud gua. Apalagi ini ya bener sih. Iya, company Gojek kan gede banget kan. Ya, salah satu kan dibilangnya salah satu unicorn. Katanya. Iya kan. Ya, tapi menurut gue juga nggak tahu sih. Cuma gue nggak ngerti standarnya. Startup unicorn. Wah, gokil. Tanduknya 1. Hah? Mending badak gak sih? Tanduknya 2. Kan bukan tanduk ya poinnya. Terbang. Burung aja. Mending elang gak sih? Iya, salah satu elang gitu atau iya, kenapa unicorn? Eagle startup, lebih keren gak sih? Karena legenda kali, Zo. Oh gitu. Unicorn. Kenapa gak dragon lebih keren lagi? Bener. Iya kan? Dragon startup. Keren gak tuh? Goblin. Kok goblin bang? Goblok nyebelin. Goblok. Ya itu, tapi masuk akal sih. Gue baru pikir, oh iya ya. Gue pikir tuh kayak ya udah majar aja, bagus dong gitu. Tapi ternyata ada negatifnya juga. Terus salah satu dampaknya adalah karena pada akhirnya nanti Grab dia nggak punya kompetitor. Nah, dia bisa seenaknya tuh. Kok karena gitu? nggak ada barrier yang dia halangin lagi. Kayak misalnya tadinya misalnya nih, kenapa dia ngasih kenapa Gojek promo lebih mahal dibanding Grab gitu ya? Nah, dia bisa nih tiba-tiba sewaktu-waktu ketika kompetitornya nggak ada, ini kan kompetitor gedenya kan ya Gojek Grab kan. Kita nggak usah hitung apa ya, Maxim. Terlalu kecil. Iya, terlalu kecil kan sekali. Nih kompetitornya hilang nih, akhirnya dia bisa jadi dia naikin juga. Gue setuju, tapi masalah di ini akhirnya dia bisa ngasih regulasi yang karena dia ngerasa karena dia ngerasa gue udah gak punya kompetitor lagi, udah gue seenaknya kemarin gue nggak bisa naikin harga karena kompetitor gue lebih gede gitu. Karena kompetitor gue juga harganya lebih murah gitu atau diskonnya lebih gede gitu. Terus secara tampilan UI kan kita bisa akuin Gojek lebih bagus lah ya. Setuju. Ya udah kita turunin harganya gitu. Sekarang nih nggak ada nih kompetitor hilang gitu. Nah dia akhirnya bisa bikin regulasi baru. Oh kita udah gak punya kompetitor lain gitu. Tapi walaupun itu benar, tapi setahu gue di Indonesia tuh ada aturan lu nggak boleh monopoli pasar. Lah itu kan bagian dari monopoli pasar, Zo. Bener, ini akhirnya jadi monopoli pasar. Tetapi maksudnya karena ada undang-undang nggak boleh monopoli pasar, akhirnya akan keluar pesaing lu. Nah, salah satu yang menurut gue terdekat walaupun nggak di semua lini ya adalah Bluebird. Bluebird kan termasuk ojol juga, walaupun dia lebih ke mobil. Ya mungkin di pasar mobil akhirnya dia punya pesaing yang bisa bersaing lah. Dan Bluebird kan secara trust kita udah lebih percaya menurut gue ya. Karena drivernya tuh bukan mitra, tapi pegawainya Bluebird. Jadi lebih terjamin menurut gue. Nah kalau dari segi motor gimana? Nah ini gue nggak ngerti. Nanti akhirnya seperti apa? Tetapi harusnya di Indonesia tuh ada aturan lu nggak boleh monopoli pasar, sehingga kalau lu mau monopoli itu antara ditahan oleh pemerintah atau harus atau muncul tekanan pesaing dulu. Itu gue nggak ngerti sih. Teman setahu gue ada aturan kayak gitu. Nah berarti kan kalau misalnya emang kejadian ini nih, sebenarnya kan dia mau monopoli pasar juga, so. Sebenarnya iya. Iya.
Aduh, ini juga bingung ya. Karena Iya kan? satu titik gue merasa iya, tapi di titik lain, di sisi lain, Apa yang bikin lu ngerasa itu bukan monopoli pasar? karena mereka bisa ngomong, oh masih ada Maxim, masih ada InDrive, masih ada Shopee, Shopee untuk Shopee Food ya, kayak gitu. Maksudnya adalah mereka bisa pakai para perusahaan-perusahaan yang jauh lebih kecil ini, ya gue nggak merendahkan perusahaan lain ya, maksudnya at least dari penggunanya, gue bisa bilang bahwa Gojek dan Grab tuh lebih gede daripada Maxim, InDrive dan lain-lain ya. Tapi mereka bisa pakai alasan itu, oh masih ada ini loh, masih sebagai pesaing. Masalahnya adalah kalau Maxim, InDrive dan mungkin ada beberapa platform lain tuh nggak berkembang ya, pada akhirnya mereka sama monopoli. Ya memang pada akhirnya memang seperti itu, karena gue tanya deh sama lu, lu pakai Maxim nggak? Dulu doang. Tapi gue cuma pakai 2 kali kayaknya. Lu pakai InDrive nggak? Nggak enak bro pakai InDrive, sumpah nggak enak. Lu bayar cash ya kan, lu nggak bisa. Berarti pernah? Berapa kali? Ya nggak sampai 5 kali. Gue sama sekali nggak pernah pakai Maxim, nggak pernah pakai Download pun nggak pernah. Nggak pernah. Ya karena udah percaya aja sama yang ini. Iya makanya akhirnya kan sebenarnya ya tetap hitungannya tetap lu monopoli pasar. Monopoli, iya. Walaupun bahasanya merger ya. Iya sih. Fuck, merger lah maksud gue, itu mah Iya. akuisisi anjir. Iya, aku tinggal nanti pada akhirnya siapa yang lebih banyak gitu. Anjir sih. Karena nggak mungkin lu ambil juga tuh satu karyawan di Gojek juga. Nggak mungkin. Iya kan? Kalau mereka dua-dua nggak mungkin lah, pasti clash. Ya Pasti kan? ada pesaing di dalamnya. Malah jadi bikin Dan biaya tinggi. iya. Lu bayar 2 orang yang harusnya lu bisa bayar 1 gitu. Padahal lu akuisisinya aja udah gede tuh. Pasti gede lah, nggak mungkin murah itu. Gila sih. Iya, gue mikir sih. Sebenarnya perbisnisan itu seperti ini, menurut gua selalu akan ada cuman 2 top of mind atau perusahaan Kayak besar. Naruto Sasuke gitu ya. Ya, kayak Naruto Sasuke, Luffy Zoro, walaupun mereka nggak bersaing. Goku Vegeta. Goku Vegeta, lu wibu banget. Ya tapi selalu cuma ada 2 gitu loh. Iya kan, selalu cuma ada 2. Sisanya ini cuman kayak ya pangsa pasar yang kecil-kecil lah, yang nggak terjangkau gitu kan. Lah sekarang kalau 2 raksasa ini bergabung ya gue mikir ya, iya ya. Terus satu lagi siapa? Ultraman jadi Ultraman. Mantap. Enggak jadi ini Power Ranger lah. Lah yang bisa bergabung kan Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. jadi gue simpulin karena udah lama juga. Ya emang kita capeknya karena itu. Makin banyak isu yang sebenarnya penting nggak penting buat kita, berdampak langsung maupun nggak langsung, tapi kita kepikiran. Iya, jadinya kita stres juga gitu. Bener. Ditambah dengan kebijakan dari perusahaannya juga akhirnya jadi ikutan simpang siur. Bener. Akhirnya makin stres. Ya udah jadi kita sekarang. Bener. Yang udah vakum lama. Semoga kali ini bukan lagi kita checkpoint untuk vakum lagi ya. Iya. Ekspektasi gue at least seminggu sekali lah ya. Oke. Walaupun gue yang lebih sibuk ya, lebih gampang capek juga. Tapi coba kita lihat kedepannya gimana. Bener. Ya udah. Kalau gitu see you di konten berikutnya, podcast berikutnya yang semoga tidak lama lagi. Bye. Bye.